Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Desember yang bertempat di Masjid An-Nasr Bintaro. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Laula. Nama saya Alrafatara Arnika Basya. Nama saya Haris Daksaputra. Nama saya Kesa Anwanzia. Nama saya Anissa Fioni Rahmadani. Nama saya Tangina Dipa Winara. Perkenalkan, nama saya Ratu Maria Felicia Nangoy dengan NIM 2023 101032. Selamat menyaksikan. Oke, pertanyaan pertama. Apakah dalam pemberian materi kajian selalu laki-laki yang menjadi pemateri atau justru lebih banyak perempuan? Di sini Pak Umam menjelaskan ada beberapa jenis kajian. Pertama, kajian rutin yang diberikan setelah salat Jumat subuh pada saat libur dan Sabtu Minggu, dan diantara salat maghrib dan isya. Pada kondisi tersebut, pemateri harus seorang laki-laki karena materi diberikan di atas mimbar. Namun jamaah yang ikut itu campuran dengan perempuan di ruangan khusus. Pada kajian-kajian khusus seperti tablik akbar, Isra Mi'raj, dan sebagainya, pemateri bisa dilakukan oleh perempuan walaupun jamaahnya campuran. Ada juga kajian khusus untuk perempuan yang dimana diadakan bisa sampai 2 kali seminggu. Pemateri lebih sering perempuan dan semuanya dikelola oleh perempuan untuk menentukan siapa penceramah atau pematerinya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alrafatara Arnika Basya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan tentang apakah perempuan boleh ikut serta berkontribusi dalam kepengurusan masjid atau hanya laki-laki saja. Menurut saya, perempuan maupun laki-laki tidak ada hubungannya dengan apakah wanita boleh berkontribusi dalam pengurusan masjid. Karena menurut saya laki maupun wanita memiliki job desk atau kelebihannya masing-masing dalam kontribusi masjid. Contohnya, wanita yang lebih jago dalam hal-hal sosial atau untuk kepentingan masjid, dan juga laki-laki yang jago dalam menjaga masjid untuk tetap bersih dan nyaman untuk digunakan masyarakat. Jadi intinya, wanita dan laki-laki memiliki peran penting tersendiri dalam berkontribusi untuk masjid. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam acara-acara tertentu seperti Maulid Nabi dan Hari Raya Idul Adha yang menjadi panitia hanya laki-laki atau boleh perempuan ikut serta dalam acara? Jawabannya adalah Hari Raya Idul Adha kebanyakan ibu-ibu. Karena ibu-ibu tim konsumsi untuk Hari Raya Idul Adha memotong-motong daging, 60% bapak-bapak, 40% ibu-ibu. Di masjid ini tidak membedakan gender. Gender ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ibu-ibu mempunyai banyak kelebihan, bahkan bisa disebut sebagai sang penolong. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu kesetaraan gender yang saat ini masih menjadi perdebatan seperti perdebatan mengenai laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan? Jawaban beliau tidak mempermasalahkan gender dari segi kemampuan. Perempuan tidak bisa dinilai enteng karena perempuan memiliki kepintaran yang berbeda dengan laki-laki. Namun, perempuan juga memiliki keterbatasan karena perempuan pasti akan hamil dan mempunyai anak. Walau seperti itu, perempuan juga pandai dalam hal apapun. Untuk pertanyaan kelima, apakah masjid ini memfasilitasi mengenai teknologi yang saat ini cukup berkembang? Jawaban dari ketua yayasan adalah iya, karena masjid ini basicnya dibangun sebagai masjid digital. Masjid ini dirubah dan dikelola dengan teknologi masa kini, sehingga masjid ini akan memiliki perpustakaan digital yang bermanfaat bagi jamaah. Cukup mengaksesnya melalui online. Masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas wireless
Lalu masjid ini menyediakan infak yang digital, jadi tidak ada cash juga tidak apa-apa. Terus sekarang pun sedang ada pembangunan lift yang nantinya dapat digunakan oleh jamaah lansia dan disabilitas. Selanjutnya adalah apa dampak pengaruh pemimpin agama di masjid terhadap pola pemilihan atau pandangan politik jamaah. Jadi jawaban dari Ketua DKM adalah pada masjid ini tidak diperbolehkan membahas mengenai politik karena akan menyebabkan sebuah perpecahan antar jamaah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Masjid An-Nassar Bintaro secara tegas tidak mengizinkan untuk membahas masalah politik pada tempat ibadah karena tempat ibadah digunakan untuk beribadah bukan untuk melakukan politik, apalagi mempolitisasi para jamaah. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 7 beserta jawabannya. Bagaimana hubungan muslim dan non-muslim dalam lingkungan sekitar masjid? Masjid ini menjunjung tinggi toleransi. Ketika hari raya haji, mereka mendata umat non-muslim dan mengantar hampers spesial untuk diberikan dan diantar ke rumah umat non-muslim tersebut. Alasan mereka melakukan itu agar mereka yang non-muslim memiliki pandangan yang berbeda terhadap umat muslim. Itulah salah satu toleransi yang mereka berikan agar bisa memberikan rasa harmonis sesama umat beragama. Toleransi lain yang mereka berikan adalah ketika toa masjid saat pengajian tidak diperdengarkan hingga keluar area masjid. Masjid ini melakukan itu semua agar meningkatkan derajat Islam dan menjaga image agama Islam. Selain itu, menjaga hubungan baik hingga bisa berdiskusi bersama umat non-muslim, seperti umat non-muslim boleh berdiskusi bersama di dalam ruang meeting masjid. Kesimpulan dari ini semua, masjid ini tidak mendiskriminasi umat non-muslim. Seperti agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itulah konsep dari masjid ini, sehingga tidak ada namanya pemusuhan antara umat beragama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.